sama-sama merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat. Oleh sebab itu, kita semua yang masyarakat adat yang ada di tempat ini, kita siap? Siap? Oke. Hari ini kita punya tema yaitu menegaskan eksistensi dan peran perempuan adat dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional yang dilakukan hari ini tepatnya di Teminabuan, Taman Pinati pada tanggal 9 Agustus 2022. Nah, kesempatan ini akan saya berikan kepada teman-teman UKP ataupun masyarakat adat yang ada di tempat ini untuk mungkin di sini mau orasi, saya persilakan. Siapapun yang ada di tempat ini semua berhak untuk berbicara. Terutama untuk kita perempuan-perempuan adat Sorong Selatan yang ada di tempat ini, kita akan bicara. Jadi saya berikan kesempatan kepada semua yang ada di sini, teman-teman UKP. Dan perkebunan sawit di wilayah kami. Saya ulang lagi, ini karena biasa tuh lewat-lewat jadi. Betul. Ya, kami masyarakat hukum adat kena saya dengan tegas menolak APH dan perkebunan sawit di wilayah kami. Betul. Sudah berapa kali kami tolak dan tunda dan terus tunggu, saya siap punya tobat dulu. Tuntutan kami ke Bupati Sorong Selatan. Mana Bupati? Ini Bupati belum ada, sebentar saya bicara lagi. Ya, kami masyarakat ada kita saya Bosnek. Tempat ini adalah bagian dalam proses kita untuk bicara sama-sama tanah ini. Bukan tanah ini untuk diperjuangkan beli. Kita maaf. Kita ini semua sudah hebat-hebat. Tapi ada hal-hal lain yang kita bisa langkahi. Ada hal-hal lain yang kita bisa lewati. Hanya demi diri kita sendiri. Tanah adalah harga diri kita. Hidup ada di alam. Alam ada, manusia ada. Ingat itu baik-baik. Alam ada, manusia ada. Kalau tidak ada alam, manusia tidak ada di bumi ini. Tuhan tahu itu. Manusia hanya hidup sementara. Setuju. Ya, saya baca ulang lagi karena saya belum baca tadi. Dan perkebunan sawit di wilayah kami. Setuju. Saya ulang lagi, ini karena biasa tuh lewat-lewat jadi. Betul. Ya, kami masyarakat hukum adat kena saya dengan tegas menolak APH dan perkebunan sawit di wilayah kami. Setuju. Sudah berapa kali kami tolak dan tunda dan terus tunggu, saya siap punya tobat dulu. Tuntutan kami ke Bupati Sorong Selatan. Mana Bupati? Ini Bupati belum ada, sebentar saya bicara lagi. Ya, kami masyarakat ada kita saya Bosnek untuk segera menerbitkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat di Sorong Selatan. Surat keputusan dengan pengakuan masyarakat hukum adat di Sorong Selatan. Ini yang kami kena saya tunggu. Yang lain belum kerja, kami sudah kerja. Setuju. Kami sudah kerja. Hanya kami tunggu pengakuan dari pemerintah setempat. Karena pemerintah setempat tidak memberikan dukungan. Ini yang bahaya bagi kami masyarakat kecil. Kami masyarakat umum pada di Kabupaten Sorong Selatan. Ada masyarakat adat? Hidup. Ada masyarakat adat? Hidup. Perempuan adat, orang Papua jangan jual tanah lah. Laki-laki Papua stop jual tanah. Setuju. Sekali lagi disampaikan kepada Bupati Sorong Selatan segera mengeluarkan SK pengakuan masyarakat hukum adat Sorong Selatan. Semangat! Ya, itu adalah tujuan kita. Sekali lagi, itu adalah tujuan kita. Pertempatan di hari ini, Momen.
Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Sekali lagi saya harapkan kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, buka mata dan lihat hak-hak kami menuntut hak-hak kami. Bicara kami. Itu yang kami minta. Kami masyarakat kemarin Mas Emot dengan tegas menolak HPH dan perkebunan sawit di wilayah adat kami. Ini adalah harapan yang kami minta kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, bahkan DPR untuk segera mengeluarkan SK hukum adat itu hukumnya kembali sepenuh kepada masyarakat untuk mengelola hasil hutan mereka atau tanah mereka kembali sepenuhnya. Kemarin saya baru ikut berita Wali Kota Sorong, dia menyampaikan kepada LMA Malamoy Kota Sorong untuk hak-hak persoalan masalah tanah adat di Malamoy sepenuhnya kembali kepada masyarakat adat. Saya minta di Kabupaten Sorong Selatan sama seperti begitu. Hak sepenuhnya kembali kepada masyarakat adat. SK-nya harus disetujui. Kami meminta kepada pemerintah dan DPR Sorong Selatan untuk segera sosialisasikan pada pengakuan hak masyarakat adat dan mendukung pemetaan wilayah adat dengan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan. Dilarang membakar hutan di wilayah adat kami. Kami ini bukan pendatang, kami ini anak asli, pribumi asli di tanah ini. Kami meminta untuk pemerintah buka mata, lihat kami, kembalikan hak masyarakat adat sepenuhnya. Kami minta kepada pemerintah kembalikan hak masyarakat adat. Pemda Sorong Selatan bercepat panitia masyarakat hukum adat, jangan lama lagi. Sekali lagi, Pemda Sorong Selatan segera bercepat panitia masyarakat hukum adat, jangan lama lagi. Saya minta jangan lama lagi. Bagaimana, sepakat? Sepakat? Ya baik, itu adalah orasi dari kami Kenasamus. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada kawan-kawan yang lain untuk menyatakan orasinya. Iya, tadi kita sudah dikasih panas oleh teman-teman dari Kenasamus. Selanjutnya nih, ada lagi kan? Ada minta maaf ini nih. Nanti bisa bantu saya kan? Mungkin saya salah pegang. Oke, sekali lagi, hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Iya, selanjutnya nih ada lagi kan? Tadi teman-teman Kenasamus kasih panas. Adakah yang mau bicara lagi OKP atau mama dari pasar? Oke, ini kita kasih ke mama dulu ya. Silakan. Ya, ini momen di mana kita sampaikan kita punya aspirasi, karena itu kita kasih mama di pasar dulu. Nanti baru kita yang lain semua dapat bagian untuk bicara. Hari ini kita punya kesempatan untuk bicara. Oleh sebab itu mari kita bicara di sini. Iya, selanjutnya kita kasih untuk mama dari pasar. Oke, baik, selamat siang bagi kita semua. Baik, ini kami berbicara tentang ekonomi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, khusus mama-mama pasar. Kita lihat selama pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, mama-mama ini masih berjualan di emperan jalan. Betul. Mobil sudah bahagia tapi belum bahagia juga. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Sebenarnya 2 pasar harus sudah ada di kabupaten ini. Mengapa? Karena wilayah dari sebelah bawah ini cukup banyak. Kami harus tumpuk yang ada di bawah. Wilayah Kajase, di situ ditumpuk sampai ke Hayamaru. Mama-mama pasar harus ada. Tapi kita lihat di sepanjang emperan jalan itu jualan mama-mama Papua. Sebenarnya harus kami menangis. Sebagai anak-anak yang pernah, anak-anak yang berkulit hitam, berambut keriting, dia harus menangis tentang hal ini. Lihat mama-mama dorong punya masa duduk di pinggir jalan. Hanya karena cari 50.000, cari 10.000 untuk anak yang berkuliah di sana. Setelah berakhir dari sana kembali ke sini, dia punya pekerjaannya mana? Dia juga jadi penganggur bersama-sama dengan orang tuanya. Ini yang kami lihat di sini. Itu yang pertama. Kami sarankan kepada pemerintah untuk menghentikan jualan-jualan yang bawa ke rumah-rumah. Jualan keliling dengan ojek-ojek, terutama rambut-rambut lurus itu. Distrik, tekankan ke distrik supaya tertib. Seluruh distrik-distrik di Kabupaten Sorong Selatan ini harus diperhatikan. Sehingga mama-mama di rumah punya jualan itu laku di pasar sana. Lebih dari itu lagi, PKW Kabupaten Sorong Selatan bekerja mulai dari hari Senin sampai hari Jumat Sorong. Kasih habis uang di Sorong sana. Lalu bagaimana uang beredar di kabupaten ini tidak ada? Makan di Sorong Selatan berak. Makan di Sorong Selatan berak di Enak. seperti itu. Ini perlu diperhatikan ini. Tidak boleh dibiarkan. Tanah ini milik orang Papua, tidak milik siapa-siapa. Betul. Betul. Dana otsus yang turun pun tidak sampai ke tangan masyarakat. Itu terbukti. Harus potong-potong lagi. Ini baru mau memberdayakan masyarakat Papua, bagaimana tidak bisa? Setiap amber-amber yang jual-jual pinangka, jual minyak-minyak dan lain sebagainya, itu jangan jual sampai amber-amber alih semua, baru masyarakat Papua bikin apa? Betul. Ojek yang begitu naik, kabupaten ini sudah berapa tahun ini? Tapi dia tetap pakai ojek saja, dia tidak ada mobil. Ini harus diperhatikan. Ya, kalau mau dibilang kabupaten ojek, betul kabupaten ojek. Betul. Jadi tolong perhatian kepada bapak-bapak SKPD Kabupaten Sorong Selatan yang berkulit hitam, berambut keriting, buka mata dan lihat hal itu. Jangan sampai tutup mata, kenal pucuk. Karena apa? Tidak menjadi berkat bagi orang lain, bagi masyarakat yang kecil. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tolong memperhatikan kehidupan ekonomi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, terutama kepada mama-mama Papua. Kita lihat yang berjualan ikan di pasar-pasar sana, bukan lagi orang-orang Papua, semua ada orang-orang Amber. Jual gedi. Mau jual gedi ke gedi yang tidak tahu makan, dorong jual. Jual daun gatal. Papeda yang tidak bisa makan, airnya don jual juga. Daun gatal yang tidak ada di sana, airnya don jual juga. Ini dorong sudah ambil, kami punya hak keseluruhan. Pinang, apalagi? Iya, semua yang kami lihat sama-sama itu sudah. Kalau kami bekerja di kabupaten ini, kami punya hati, dia punya mata. Dia lihat itu pasti. Dia akan menangis, dia akan mengatur baik sehingga kehidupan mama-mama, orang-orang Papua yang ada di sini nih
bisa sejahtera karena mereka punya usaha dibelanjakan di sini. Iya. Mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya disampaikan terima kasih. Iya, mungkin seperti begitu dan selamat siang. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan karena di saat siang menjelang sore hari ini kita masih dapat bernapas. Di hari ini, Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, kami atas nama mahasiswa Sorong Selatan, Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan se-Indonesia mendukung semua proses kegiatan adat yang selama ini terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Saya berharap kepada pemerintah daerah untuk melihat hal-hal atau masyarakat adat yang selama ini berjuang demi mereka punya hak adatnya sendiri. Kita memohon kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Sorong Selatan, juga DPR Kabupaten Sorong Selatan untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Hidup mahasiswa. Saya mau sampaikan bahwa dunia ini ada, manusia belum ada, alam lebih dulu ada. Setuju? Setuju? Dunia ini diciptakan oleh Tuhan sebelum manusia ada, alam lebih dulu sudah ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan harus melihat persoalan-persoalan masyarakat adat yang selama ini terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Saya atas nama Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan mendukung dengan penuh masyarakat adat Sorong Selatan dan juga aspirasi dari tadi telah disampaikan oleh Mama Papua. Saya merasa sedih mendengar apa yang Mama Papua telah sampaikan. Mereka jual demi anak mereka yang berstudi di luar kota studi. Bagaimana dengan perasaan pemerintah daerah saat ini? Saya berharap pemerintah daerah harus buka mata dan melihat persoalan-persoalan Mama Papua yang selama ini terjadi. Sorong Selatan sudah berumur 19 tahun, tetapi kami belum merasakan pembangunan. Kami belum merasakan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Saya atas nama Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan se-Indonesia dari 14 distrik dan 3 suku besar, Tehit, Imeko, dan Maibrat Sisa, kami sepakat dan kami mendukung masyarakat adat Papua. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Kami berharap kepada pemerintah daerah cepat mengeluarkan SK masyarakat adat yang selama ini mereka berusaha dengan sendirinya. Oleh sebab itu, saya berharap pemerintah daerah buka mata dan melihat hari ini adalah hari bersejarah bagi kita, Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Mari kita mendukung semua kegiatan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Saya selaku Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan, Ketua Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan, berharap tanah ini tidak boleh dijual kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kabupaten ini. Kami berharap bahwa tanah ini dijaga untuk generasi penerus bangsa kita. Oleh sebab itu saya berharap pemerintah daerah, Bupati Sorong Selatan untuk segera mengesahkan hutan adat atau budaya kita. Saya berharap buat kita semua, buat generasi Sorong Selatan ke depan, mari kita kembangkan adat kita, budaya kita, demi leluhur kita ke depan yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan dari 3 suku besar, Tehit, Imeko, Maibrat, Sisa, dan 14 distrik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom. Selamat siang. Ya, warga masyarakat adat Sorong Selatan yang kami cintai. Hidup masyarakat adat. Hidup. Hidup masyarakat adat. Hidup. Hidup distrik Konda. Hidup. Hidup. Masyarakat Saihi. Hidup. Masyarakat Pesdarat. Hidup. Ya, kami hadir di tempat ini, kami memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, tanah adat ini sudah lebih dulu ada.
Setuju? Benar? Ya, maka itu mempertahankan tanah adat supaya jangan tanah adat ini hilang. Begitu. Saya lihat di Tehit ini masih ada tanah adat sedikit yang untuk kelapa sawit, tapi kalau tanah adat yang lain sudah hilang, betul tak tidak? Ya, karena kita sudah jual-jual sama orang-orang mana itu? Ada yang tahu tak tidak? Ya itu, kalau begitu sekarang dihentikan, jangan jual tanah lagi. Tadi ada tulisan itu. Begitu. Terus kalau kami dikasih syarat dengan Imeco sana, hutan sebagian besar sudah habis. Ya, maka hutan sedikit ini kita harus jaga. Karena nanti kita punya anak cucu ini nanti mau lari kemana? Ya, pasti mereka lari cari makan di situ. Maka semua masyarakat adat jangan lupa, karena Hari Internasional sedunia ini sangat mempengaruhi supaya kita harus mengerti dan bertindak atas hak tanah adat kita. Karena kita ini akan hidup 1000 tahun lagi untuk anak cucu. Bukan kita ini saja, tapi masih ada lagi. Benarkah tidak? Maka sekarang kita masyarakat adat datang di Sorong Selatan, datang di Trinity ini meminta kepada pemerintah daerah dengan DPR supaya wajib hukumnya segera menentukan panitia masyarakat hukum adat supaya melindungi hak-hak kami di Sorong Selatan, baik dari suku Tehit, suku Waro, Naiprate yang ada di mendiami wilayah Sorong Selatan. Jadi semua masyarakat adat Sorong Selatan dan semua OKP, kami selaku masyarakat adat sangat mengharapkan dukungan yang kuat bagi Aliansi Pemuda dan juga tim relawan tolak sawit membantu kami dan mendukung kami masyarakat adat supaya hak kami segera dikembalikan sepenuhnya 100%. Setuju? Supaya jangan hak adat kami hilang di atas negeri ini, supaya jangan kami diperhinakan, jangan kami dihambakan, jangan kami dianak tirikan di atas negeri ini. Ada kita punya orang-orang penting yang mungkin ada di titik-titik sekarang ada menyamar-menyamar. Tolong sampaikan kepada pemerintah daerah Sorong Selatan supaya segera membentuk panitia hukum adat supaya menyelesaikan hak adat kami. Lapor kepada semua DPR supaya jangan tidur. Karena nanti kalau kamu kerja sembarang-sembarang, nanti DPR sudah habis tuh, saya dengar-dengar tuh. Ya, benarkah tidak? Ya. Karena kamu sudah tidak kerja baik-baik dengan masyarakat adat, maka bukan masyarakat yang kutuk kamu, Tuhan yang kutuk kamu. Gitu. Karena kamu sudah tidak kerja adil di atas negeri ini, maka kamu sendiri hilang karena perbuatan kamu sendiri. Maka anak-anak Papua yang jalan di atas negeri ini, jangan menjual negeri ini, karena kamu akan jalan dan hilang dengan sendirinya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Saya juga pemerintah Sorong Selatan, saya juga sudah pernah mendukung Bupati Sorong Selatan, tapi saya inisial. Saya punya tim masyarakat adat yang sebenarnya hari ini juga seperti teman-teman dari sini tadi gagal karena mereka ada tertinggal di Etinyo. Mobil ada rusak karena jalan rusak. Jadi pemerintah daerah harus segera memperhatikan jalan supaya jangan kami menderita. Sepakat? Kita harus mendorong Pak pemerintah daerah jangan tidur, jangan tutup mata, tapi kalau boleh membuka jalan sampai di Mepo sana. Begitu. Sampai di Sorong sana supaya jangan kami menderita. Jualan ikut-ikut ojek atau jalan-jalan kaki. Seperti tadi Mama tadi bilang, harus kita tekan supaya mereka membangun pasar yang layak untuk masyarakat. Begitu. Harus memberikan peluang yang banyak untuk masyarakat adat. Begitu. Jadi jangan kita di kota lain saya lihat itu orang jalan pakai taksi, pakai mobil. Tapi di kota Sorong Selatan ini saya lihat dari waktu saya masih sekolah di SMA di bawah itu, kami masih ikut ojek sampai hari ini. Tidak pernah ada perubahan. Tahun 89 saya sekolah di Temenabuan, saya ikut ojek sampai masuk hari ini. Jadi sekali lagi masyarakat adat jangan mundur. Kita punya teman-teman OKP dengan relawan semua sudah lengkap. Jangan takut. Kita terus maju terus sehingga merebut tanah adat kita kembali menjadi 100% menjadi milik kita. Demikian dan terima kasih. Semua masyarakat adat, teman-teman OKP dan kita semua. Sekali lagi saya mau kasih ingat kita orang bahwa
tanah dan hak dan hutan itu memberi kita kehidupan. Jadi pertahankan itu. Selanjutnya nih sebelum saya kasih ke teman-teman kami atau yang lain yang bicara kan? Ya, shalom. Selamat sore bagi kami semua yang hadir di apa kegiatan di hari ini. Tak datang untuk kita punya maka wilayah adat masyarakat yang ada di Kabupaten Jawa Selatan yang berbicara kepada saya sebagai kepala suku di Sri Kondang. Dan selama ini kita sama-sama berjalan untuk memperjuangkan kita punya hak tanah adat yang ada di tanah TIT ini di Kabupaten Sri Selatan. Aspirasi kami yang selalu bawa ke pemerintahan daerah terutama adalah DPR Dorang. DPR Dorang ini kami laut darat ada di Sri Kondang. Untuk itu kita bersyukur untuk Tuhan bisa sore hari ini kita dengan anak-anak lembaga yang ada di sini mengikuti ulang tahun hari internasional hak adat masyarakat Papua. Untuk itu ada khusus kami di Sri Kondang. Saya sampaikan beberapa kali kami ketemu dengan pemerintah daerah, kami ketemu dengan DPR sampai hari tidak ada hasil. Padahal mereka ini hidup mereka sekarang dapat pangkat kiri kanan yang dapat jabatan. Kita bicara bagian lain lewat dengan mobil roda 2, roda 4. Mereka tidak tahu diri bahwa mereka berhasil dari tempat yang sudah berdiri di bawah ini. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu, nama kami ikut kegiatan di sini. Anak-anak kita, anak-anak tuanya yang jual negeri ini, ya sekalian melewat ke sana kemari tidak peduli dengan kegiatan seperti begini. Untuk itu saya atas nama kepala suku di Sri Kondang disampaikan untuk DPR sampai hari kita punya hasil itu. Kita bawa surat ke sana untuk mereka dikuruni tidak ada sama sekali. Betul. Untuk itu ke depan saya sebagai tokoh dari Sri Kondang bersama tokoh-tokoh di Kabupaten Sri Selatan sampaikan untuk ke depan kita punya DPR yang cerdas. DPR yang bisa terima aspirasi masyarakat. Kalau DPR yang ingat tempat di saat kasih iuran, DPR yang ingat perempuan tidak usah ada iuran. Oke begitu. Kalau sudah waktu saya tidak ada lagi makin hari hampir dekat. Ini PR bagi kami masyarakat. Tokoh-tokoh juga punya peranan penting di sini. Jangan kamu tidak hewan. Oke itu bahwa nanti sok bersama di DPR tokoh tinggal ke Puan itu tidak tahu. Saya sebagai tokoh untuk lihat masyarakat yang ada di bawah. Oke untuk itu komentar kami untuk DPR itu tolong lihat DPR adalah aspirasi masyarakat kita bawa lewat situ sampai hari ini identifikasi bila besok sampai hari ini. Oke mungkin itu sedikit saya dari Distrik Kondang sebagai tokoh adat dan sampaikan untuk kita bersyukur untuk Tuhan bahwa anak-anaknya selalu ada di sini. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka selalu menghidupkan kita untuk bagaimana kita punya wilayah ini dapat kita jaga melindungi karena kita punya wilayah adalah kita mama. Ini wilayah ini perempuan ini sebagai wilayah kita ibaratkan bom di bawah ini. Oke. Dari buku itu kamu Distrik Kondang laut dan darat semakin hari ya kita kalau terkerja tidak keras orang ini habis. Dan kita benar-benar sekolah ke depan pakai apa? Digunakan dengan apa? Oke saya kira mungkin itu dari saya dari ini. Bagi di sini kepala suku Distrik Kondang. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Iya. Bapak langsung perkenalkan diri dan bicara. Kepala suku. Baik, terima kasih. Waktu yang teman-teman yang rasa memiliki sebagai anak asli Papua. Tuhan tempatkan kita di sini. Berarti ada rencana untuk memiliki, menikmati dan melakukan. Itu yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Sebelum saya sampaikan pesan dan orasi singkat, saya mungkin dari pribadi saya memperkenalkan diri. Saya baru dibentuk
Kepala Suku Nasra. Yang mempunyai wilayah kerja masuk dari LS, dia lari turun ke Gerolong, Aibobor, kemudian Wernas, ini ke Aibobor, Wernas, Keyen, Modon, Sesor, Bihalim, Magis. Itu wilayah kerja Raspan. Kami baru dibentuk. Secara legalitas hukum, kami punya SK sudah ada. Hanya tinggal pengesahan. Kami tinggal pertemuan terakhir di wilayah pinggiran Jatuh Kota selesai. Pertemuan Akbar. Pertemuan Akbar untuk kami akan rekrut figur yang nanti akan berebut ketua elemen sangat raya. Jadi itu yang menjadi penjelasan bagi saya untuk saya sampaikan di forum memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Dan hari ini saya selaku Kepala Suku Naspa, dan saya mau sampaikan bahwa negeri Tanah Tei tidak adalah tanah yang menjadi tempat membentuk panitia untuk sidang akbar. Sidang akbar di Tanah Tei untuk menghadirkan semua elemen tokoh-tokoh, baik dari perempuan, dari adat kita bicara. Kita akan bongkar habis-habisan sehingga orang tahu diri. Setiap pemimpin dalam sini harus tahu diri, dia mempunyai perasaan bagaimana dia harus tahu saya punya teman di mana, saya punya wilayah kerja di mana, saya punya orang-orang yang tinggal di mana. Sampai hari ini kalau pemerintah dia tahu, makanya semuanya akan berantakan. Jadi itu mungkin saya pesan, adat kita harus jaga, belum terlambat. Belum terlambat. Saya juga setuju, jangan kita jual mama ini. Kita jual tanah berarti kita jual diri kita sendiri. Kita kembali ke dunia penciptaan Adam dan Hawa. Ketika kita Adam juga dari tanah, Hawa juga dari tanah, maka kita juga menghargai tanah ini. Tanah adalah milik, tanah adalah mama kita. Mama menjadi harapan bagi kita untuk menjadi keselamatan bagi kita semua. Jadi ingat, siapa yang main-main di tanah, tanahnya akan makan dia sendiri. Ya, saya minta dukungan dari berbagai teman-teman suku yang sudah ada. Mari kita berpegang tangan, kita bersatu untuk kita menata kembali negeri ini, menyiapkan negeri ini untuk hari esok anak-anak cucu kita. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Terakhir jangan kita dikutuk oleh kita punya anak-anak yang mereka yang sudah lihat negeri dan tanah ini dan belum nanti akan lihat tanah ini. Baik, pesan terakhir untuk teman-teman semua. Tadi selaku kepala suku minta dukungan dari adik-adik ASN intelektual dari berbagai elemen. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Hari ini kami masyarakat adat Sorong Selatan yang terdiri dari berbagai distrik yang ada di Temnabuan turun ke jalan sebagai bentuk mengapresiasi atau memperingati bahwa hari ini adalah Hari Internasional Masyarakat Adat dan dilakukan di seluruh dunia, baik yang ada di wilayah luar Papua maupun di dalam Papua. Betul atau tidak? Sehingga hari ini kami hadirkan berbagai masyarakat adat dari berbagai wilayah suku. Dan hari ini juga hadir mama-mama dari pasar yang selama ini berjualan di bawah tanah, yang selama ini menangis di pinggir jalan, yang selama ini berjualan di bawah hujan, yang selama ini berjualan di bawah terik, untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka dalam forum
berpikir. Betul atau tidak? Kita punya sagu ada, kita punya kuskus pohon ada, kita punya langsat ada, kita punya matoa ada, kita punya burung cendrawasih ada, kita punya rusa ada, semua ada di hutan wilayah ada tanah tehit, tanah spa, tanah imeko dan lain-lain yang ada di Sorong Selatan. Kalau ini negara memaksakan diri dan bekerja sama dengan investor untuk mengambil lahan kami, lebih baik bunuh kami masyarakat adat. Itu yang mungkin saya pikir negara selama ini hampir 75 tahun atau 80 tahun Indonesia merdeka selalu menyampaikan hak dasar masyarakat adat. Dan Kabupaten Sorong Selatan baru saja berusia 19 tahun. Namun selama 19 tahun itu masyarakat adat berjuang sendiri dengan darah dan air mata. Tidak ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat. Betul atau tidak? Kita apresiasi peraturan DPR baru dikeluarkan untuk melindungi hak perda, untuk perda pengakuan perlindungan hak masyarakat adat. Tapi kami mau tanya bapak-bapak DPR dorang, kapan baru tindak lanjutnya? Turunan dari perda itu ada SK-nya, ada kepanitiaannya. Itu kapan baru ada? Kalau memang barang ini tidak ada, lebih bagus tidak usah pilih dorang lagi di pengurus berikut. Karena saya rasa anak-anak DPR yang duduk itu adalah anak adat. Kalau mereka tidak lakukan, maka mereka bukan masyarakat yang jawab, bukan saya. Jadi kita tunggu di tanggal main. Itu yang mungkin menjadi catatan. Kami juga berharap kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, untuk ke depan tidak boleh mengulangi hal yang sama seperti Bupati sebelumnya, atau kejadian yang sama, supaya masyarakat adat tidak berjuang sendiri. Selama ini masyarakat adat berjuang sendiri. Berbagai pihak yang mengatasnamakan lembaga-lembaga adat kebanyakan diam semua. Hanya masyarakat adat sendiri yang berjuang. Betul atau tidak? Untuk itu kami minta kepada pemerintah daerah Sorong Selatan harus tegas. Peraturan secara nasional sudah ada, peraturan secara provinsi dari daerah provinsi sudah ada. Pergub 25 Otsus nomor 19 tahun 2019 sudah ada. Pemerintah daerah terlambat melakukan perda. Untuk itu saya sangat kecewa sebagai agen pemuda di Sorong Selatan. Maka kami berharap ke depan tidak boleh lagi ada hal-hal yang melukai hati masyarakat adat. Karena tanah ini milik kami. Kami kasih daerah ini untuk pemerintah, negara datang bangun tanah ini. Tapi terkadang pemerintah lupa terhadap hak-hak dasar kami. Mulai dari berjualan, mulai dari peluang-peluang di berbagai bidang. Kadang kita punya hak diabaikan. Dan momen itu kita sampaikan pada saat Hari Masyarakat Internasional. Dan hari ini saya yakin FOMB di alam tanah ini memberkati agenda ini dengan cara dia memberikan cuaca yang cerah. Selama berapa hari ini hujan, tapi hari ini cuaca bagus. Itu artinya alam memberkati. Semoga pemerintah juga dengar suara kita. Kalau pemerintah tidak dengar, maka berurusan dengan alam. Betul atau tidak? Luar biasa. Saya hari ini sangat terharu dan gembira karena di sini ada mama-mama yang hadir. Kalau mama-mama sudah turun jalan, anak-anak tidak mungkin duduk diam. Mama-mama bawa anak-anak semua datang. Kami yang muda-muda semua pun ikut terlibat untuk memberikan dukungan. Hari Masyarakat Adat, tolong aspirasi kami, tuntutan kami harus dijawab. Karena di era otonomi khusus, hampir kebanyakan uang khusus datang, kita tidak tahu hilang ke siapa, hilang ke mana. Selama ini pemetaan wilayah adat tidak pernah ada dana khusus. Kalau bisa dana khusus tuh tahun besok atau tahun ini digeluncurkan semua untuk pemetaan wilayah adat di Sorong Selatan. Setuju atau tidak? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebentar apabila ada pemerintah yang hadir, baru kita mulai sambut mereka lagi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan kepada teman-teman untuk orasi selanjutnya. Mari kita berikan aplaus. Hidup Bapak Papua. Hidup masyarakat Sorong Selatan. Hidup anak negeri Sorong Selatan. Hidup masyarakat adat. DPR jangan tidur. DPR harus bergerak untuk masyarakat adat. Betul atau tidak? Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Hidup! Hidup Bapak Besar! Hidup! Hidup anak-anak Pakiabu! Hidup! Hidup generasi Papua! Hidup! 7 tahun. Sudah saya dulu ya. Masyarakat merdeka ke belum? Masyarakat merdeka ke belum? Belum. Kenapa kamu belum merdeka? Harus pertanyaan itu tanya kepada siapa? Kepada pemerintah.
beraktivitas, namun tolong menghargai masyarakat yang mendiami kabupaten ini. Karena sesungguhnya negeri ini negeri bertuan. Negeri ini negeri bertuan. Ada suku kami yang terdiri dari 3 wilayah suku besar. Saya salah satu anak yang mendiami negeri ini, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Bagian dari suku Tehit, Tehit Fa, ada suku Imeko dan suku Meprat yang mendiami negeri ini. Saya rasa bingung kalau saudara-saudara saya hari ini tidak sadar untuk lewat dan melewati agenda ini. Kami perlu sadar, rambut kita keriting, kulit kita hitam, itulah Papua. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Pendiri negeri ini pernah ditahan di Bovendiggo. Dia menyatu dengan masyarakat Papua. Dia bukan benci orang Papua. Setuju? Setuju. Kenapa saya katakan demikian? Perlu masyarakat kami semua tahu. Pendiri negeri ini, dia menyampaikan kepada dunia, salah satu pulau yang terindah, surga kecil jatuh ke bumi, itu adalah Papua. Karena dia tahu Papua orang yang lama. Hari ini teman-teman kami Nusantara yang lewat di sini tidak menghargai kami. Sedangkan di sini ada mereka punya gerbong-gerbong kesukuan. Setuju atau tidak? Setuju. Tentu bagian ini perlu sama-sama kita meningkatkan kualitas hidup, taraf hidup. Kita menjaga solidaritas. Mari bersama-sama gandeng tangan untuk bangun negeri ini. Setuju? Setuju. Mama-mama, bapak-bapak, statement saya dari Kemeni, mulai perjuangan kami bersama-sama teman-teman relawan, teman-teman NGO, masyarakat adat, mempertahankan wilayah kami. Di sini 15 distrik, tapi selalu kegiatan ini hanya 6 distrik, hanya 6 distrik. Baru 5 yang 9 distrik itu kemana? Saya tanya untuk yang khusus di Tehit ini, karena saya juga anak Tehit. Mana Elema Tehit? Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya bicara ini dari garis organisasi pemuda. Mana hari ini teman-teman dari kelas IV, kelas Emos, teman-teman dari Yaben Olimpia, Gemna, mereka yang ada di sini. Mana Elema Tehit? Jangan hanya kepentingan politik baru bawa masyarakat Tehit. Setuju? Setuju. Segmen kami, 1, dalam jangka waktu yang sesingkat, negara ini menjamin di dalam konstitusi hak menyampaikan pendapat. Setuju atau tidak? Setuju. Maka oleh sebab itu sekali lagi, saya harap kepada DPR dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya harus pengesahan perda yang